Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almarif Hidayatullah dengan NPM 2314211020. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Struktur Tumbuhan. Untuk PPT-nya bisa dilihat yang seperti telah saya paparkan. Untuk materi pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari struktur tumbuhan ini sendiri adalah tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki keanekaragaman jenis dan terdiri dari organisme multiseluler. Secara umum, organ tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, dan bunga. Akar sendiri berfungsi sebagai alat mencari makan bagi sebuah tumbuhan. Sedangkan batang berfungsi sebagai penopang sebuah tumbuhan serta penyalur hasil makanan. Untuk daun berfungsi sebagai alat pemasak makanan, dan yang terakhir adalah bunga berfungsi sebagai alat reproduksi dan alat berkembang biak bagi sebuah tumbuhan. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah dapat mengidentifikasi macam-macam tumbuhan. Yang kedua, menggolongkan tumbuhan sesuai dengan taksonnya. Yang ketiga, mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Selanjutnya adalah fungsi penelitian. Yang pertama adalah pemahaman anatomi. Yang kedua, identifikasi jenis tumbuhan. Dan yang ketiga adalah adaptasi terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah manfaat dari penelitian struktur tumbuhan. Yang pertama adalah pemahaman ekosistem. Selanjutnya adalah pengembangan pertanian. Yang ketiga, kesehatan manusia. Dan yang keempat, konservasi biodiversitas. Dan yang terakhir adalah pemahaman proses biologis. Untuk kesimpulan dari PPT ini adalah yang pertama, bagian-bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, dan buah. Yang kedua, objek yang diawasi oleh mahasiswa melalui mikroskop yaitu jaringan dan juga sel yang ada pada batang bayam duri. Yang ketiga, jaringan batang bayam duri terdiri dari epidermis, konteks, silindris pembuluh, dan pembuluh tapis. Akar tanaman jagung memiliki epidermis. Selanjutnya adalah materi yang kedua atau PPT yang kedua tentang seleksi alam. Untuk PPT-nya bisa dilihat. Yang pertama adalah latar belakang. Seleksi alam adalah proses pemilihan dalam alam di mana organisme yang mampu beradaptasi akan tetap tinggal dan hidup, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan punah dan mati. Fungsi seleksi alam adalah sebagai penyeleksi organisme yang mampu bertahan hidup dan diproduksi di lingkungan yang berubah-ubah. Yang pertama selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari praktikum ini ada dua. Yang pertama adalah mahasiswa membuktikan bahwa evolusi terjadi akibat proses alam. Yang kedua, mahasiswa mengetahui dan memahami antara seleksi alam dan proses adaptasi. Contoh dari hewan-hewan yang telah punah bisa dilihat seperti gambar di atas adalah contoh gambar dinosaurus yang telah punah sejak zaman dahulu. Selanjutnya adalah evolusi. Evolusi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dan suatu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan ini disebabkan oleh tiga kombinasi utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Selanjutnya adalah teori evolusi. Nah, seperti yang kalian lihat, gambar di atas itu salah satu pencetus dari teori evolusi, yaitu Charles Robert Darwin. Untuk teori evolusinya sendiri adalah Charles Robert Darwin 1809 sampai 1882. Darwin menilai bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyeleksi diri dengan alam dan dapat bertahan hidup. Sementara makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam tidak akan bertahan hidup atau mati. Teori evolusi yang dicetuskan oleh Charles Robert Darwin menekankan
bahwa evolusi terbentuk melalui seleksi alam terjadi teori yang paling populer dalam ilmu biologi. Sekian, terima kasih untuk materi PPT yang ini tentang seleksi alam. Selanjutnya adalah PPT tentang materi analisis vegetasi. Bisa dilihat PPT-nya. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Analisis vegetasi adalah analisis dalam teknologi tumbuhan untuk mengetahui berbagai jenis vegetasi dalam suatu kombinasi atau populasi tumbuhan dan hewan yang berkembang dalam skala waktu dan ruang. Selanjutnya adalah tujuan analisis vegetasi. Untuk tujuannya sendiri ada dua. Yang pertama, mahasiswa memahami tentang analisis vegetasi. Yang kedua, mahasiswa memahami hubungan analisis vegetasi dengan faktor biotik dan abiotik. Selanjutnya adalah fungsi dari analisis vegetasi. Untuk fungsinya sendiri adalah analisis vegetasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar sebaran spesies dalam satu area melalui pengamatan langsung. Selanjutnya adalah faktor biotik. Faktor biotik adalah faktor yang mempengaruhi jenis vegetasi yang dapat hidup di habitat tersebut. Contohnya, mikroorganisme. Selanjutnya adalah fungsi abiotik. Fungsi abiotik adalah faktor yang mempengaruhi jenis vegetasi yang dapat hidup di habitat tersebut. Contohnya mikroorganisme. Selanjutnya adalah yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah analisis vegetasi adalah studi tentang komposisi, distribusi, dan struktur tumbuhan dalam suatu area tertentu. Yang kedua, hubungan dengan faktor abiotik mencakup pengaruh kondisi lingkungan seperti iklim, tingkat kelembapan, dan jenis tanah terhadap distribusi dan pertumbuhan vegetasi. Sekian untuk materi dari ketiga PPT yang telah saya buat. Saya akhiri dan akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.